Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum. Perkenalkan dulu, bersama saya, nama saya Ahmad Farid Al-Azhar dari bidang media dan komunikasi PKMM FKIPMS. Dan ini bersama bintang tamu kita, yaitu perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlil Azim, ya kan? Saya dari kader YMM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, selanjutnya Saya Muhammad Irfan Fatoniam, sama kader FKIP, ya kan FKIP. ya. Jadi mereka berdua masih kader dan saya sendiri yang sudah jadi pimpinan gitu intinya. Nah, di sini kita cuma bahas sedikit saja mengenai seputar bulan Ramadan gitulah. Apa sih yang membuat, misalkan ya, apa sih yang membuat bulan Ramadan itu istimewa? Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ada lagi yang malam Lailatul Qadar itu apa gitu. Mungkin sebagian dari tentang bulan Ramadan gitu kita bedah, bukan kita bedah sih, kita bahas gitu sebagian saja, nggak usah banyak-banyak karena ilmu kita terbatas gitu. Nah, saya tanya kepada Imawan Fadlil dulu ya. Dari Imawan Fadlil, bulan Ramadan itu apa sih gitu? Oke. Silakan. Kalau saya bulan Ramadan itu ya, bulan yang dimana kita itu udah disuruh mempersiapkan bulan Ramadan ini setelah Ramadan itu selesai. Jadi kalau kata Rasulullah sama sahabatnya kalau lagi bercanda itu ya, dia nggak bercanda. Jadi kalau mau selesai bulan Ramadan itu sahabat-sahabatnya Rasulnya sendiri aja sedih gitu. Aduh, Ramadan mau selesai gitu. Kenapa? Karena bulan ini memang bulan yang paling istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Setelah Ramadan selesai, kita udah harus mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang. Padahal masih ada 12 bulan, 11 bulan lagi. Ya. Tapi karena memang keutamaan di bulan Ramadan ini yang bagus banget ya, maka udah disuruh persiapkan, kita udah disuruh siap-siap sama Rasulullah untuk menyambut bulan ini. Ya, gitu. Tapi di samping keberkahan bulan Ramadan untuk umat Islam sendiri ya, keberkahan bulan Ramadan itu juga dirasakan oleh umat-umat yang selain Islam. Contohnya kayak banyaknya bazar di sekitaran depan sini, depan kampus di sini. Terutama pas mau buka gitu Nah, ya. pas mau buka, nah bukan hanya umat Islam yang merasakan enaknya kayak berbuka terus gitu kan. Iya. Gak hanya orang-orang Islam aja toh, banyak teman-teman yang non Islam atau teman-teman yang lainnya yang nggak puasa gitu juga ikut merayakan, ikut sukacita kayak gitu kan. Nah, dasarnya keberkahan bulan Ramadan tuh di situ sih menurutku. Oh ya, Keren sih. keren sih. Jadi bulan Ramadan tuh bukan hanya sekedar kita berpuasa saja gitu ya, tapi kita juga bisa menjalin silaturahmi bersama. Terus bisa juga kita kayak melakukan wirausaha gitu. Iya. Jadi banyaklah kesempatan kita beramal maupun mungkin kesempatan untuk bekerja atau mencari uang gitu juga banyak di bulan Ramadan gitu. Tapi Dunia akhiratnya terbuka sih. dunia dan akhirat tentu saja terbuka. Oke. Dan kemudian lanjut, apa saja sih amalan-amalan yang sunnah gitu? Kan wajib kan jelas gitu, puasa Ramadan gitu. Nah, tapi amalan yang sunnah gitu, apa saja sih yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan gitu? Dari Imawan Irfan gimana? Amalan sunnah ya, sunnah yang jelas menambahkan ibadah dalam artian ya kayak perbanyak zikir, berbanyak-banyak baca Al-Quran. Terus taruh itu bukannya termasuk sholat sunnah juga toh? Iya. Nah, amalan sunnah
salat tarawih, witir. Terus ya itu sih perbanyak amalan-amalan kayak apa sih? Kayak sedekah juga. Sedekah, terus memberikan apa namanya? Berbuka kepada sesama gitu. Ya, Gitu ya. sih. Baik. Nah, gimana kalau dari manfaat diri? Kalau saya ya, kalau saya itu gini, saya pernah dengar dari kutipan apa itu ya, perkataannya imamnya kita itu pernah bilang, namanya Imam Malik sih ya, Imam Malik. pernah bilang. Jadi yang paling saya takutkan itu adalah kita itu mendahulukan yang namanya sunnah daripada yang wajib. Nah, kita sekarang di bulan Ramadan ini, kita lihat aja ya, kita itu udah puasa ya, puasa itu kan wajib, tapi Ya. di situ ada yang namanya buka bersama, ya kan? Iya. Kadang buka bersama ini malah yang namanya buka bersama kita nggak ingat sama yang wajib. Iya buka, tapi kan di situ ada amalan wajib juga, apa? Sholat maghrib. Nah, tapi biasanya orang-orang, ya apalagi kita kan ya, kalau udah yang namanya buka bersama, apalagi ketemu teman-teman kan senang ya kan, ketemu circle-annya ya kan, udah bagus-bagusan outfit, terus yang namanya apa, penampilan tuh diutamakan, makan juga harus, misalkan kita harus bawa dari rumah, kita harus bawa yang paling bagus, yang paling enak, yang paling mahal. Nah itu kan sebenarnya buat apa? Terus kalau udah kayak gitu malah kita lupa yang namanya sholat maghrib yang sebenarnya itu wajib. Nah itu yang sebenarnya ya kita nggak boleh sih ya gitu kan ya. Nah itu yang ditakutkan sama Imam Malik juga. Ada juga kan orang-orang yang bilang lek poso gak taraweh, gak sah posonya. Nah, gitu. Nah, itu kan juga nggak masuk kan ya kan. Tarawih padahal sunnah. Padahal tarawih itu sunnah gitu kan. Dan setahu saya itu toh sebaik-baik sholat yang dilaksanakan itu dilaksanakan di rumah, kecuali yang wajib itu. Setahu saya kayak gitu. Ada hadis yang mengutip seperti itu. Nah, di samping mengenai tadi kita kan banyak bicara tentang buka puasa gitu. Buka puasa itu manfaatnya tuh bukan hanya sekedar makan atau membatalkan puasa gitu toh, tapi kita juga bisa menjalin silaturahim gitu. Biasanya kan ada bukber angkatan, bukber organisasi, ada keluarga besar, banyak lah gitu kan. Di situ kan bisa menjalin silaturahim gitu. Jadi kalau misalkan kita atau saya sendiri buka hanya sendirian gitu, rasanya hambar gitulah. Bahkan kayak puasanya itu apa nih, nggak ada rasanya, silaturahimnya gitu, nggak ada gitu, rasanya aneh gitu kalau misalkan ada yang kurang gitu, ada yang kurang gitu. Enaknya kalau buka itu enaknya buka bersama Ya, bareng-bareng. Itu salah satu amalan-amalan sunnah yang dapat kita laksanakan gitu. Terus apa lagi ya? Banyak tuh, kayak kita pas waktu sahur itu ya, ini mengingatkan juga ke aku sama yang lainnya itu kan. Jadi kalau kita sahur tuh nggak cuma sahur bangun cuma makan minum terus selesai tidur lagi, tuh enggak. Jadi sahur itu di dalamnya banyak barokah, di situ ada banyak berkah. Nah kalau udah banyak berkah ya dimanfaatin. Kita banyak disuruh sama Rasulullah itu pas waktu sahur tuh kita istighfar dan banyak. Nah itu sambil mengingat dosa-dosa kita, supaya apa? Supaya nanti habis sahur tuh selesai. Kalau kamu tuh sahur, kalau kita sahur ingat Allah gitu ya, istighfar, oh udah dikasih keberkahan makan sahur, bisa makan sahur kan. Kita ingat sama Allah, kita istighfar, kita mohon ampun sama Allah. Nggak mungkin habis sahur itu tidur, itu nggak mungkin. Karena apa, langsung ingat habis ini ada sholat subuh. Nah kadang kita itu sahur kan nggak wajib. Sahur kan nggak, sahur juga nggak apa-apa kan. Tapi kan di situ karena ada keberkahan di situ, kita gimana caranya sahur, dan kita ya habis itu ingat lagi sama yang namanya kewajiban kita buat sholat subuh. Nah, tapi kalau kita cuma sahur, bangun sahur cuma ya buat sahur terus kenyang, terus selesai sahur terus kita nggak mikir habis itu ada kewajiban, ya udah kita bakal tidur, bangun sampai jam 8 bisa. Bisa. Itu kan yang bahaya.
Nah itu yang sebenarnya nggak baik dan kita harus ditinggalin. Makanya saya mengingatkan kepada saya sendiri dan umumnya pada semuanya kayak gitu. Jadi kalau sahur tuh nggak cuma sahur, ya banyak keberkahan di sini, ya, gitu ya, ya nggak? Jadi intinya sahur itu apa ya, selain kita apa ya kayak mengganjal atau mempersiapkan puasa selama beberapa jam ke depan, kita kan juga bisa setelah sahur bisa juga melaksanakan apa ya, sholat gitu, sholat fajar. Sholat fajar ya, sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. sholat 2 rakaat sebelum subuh itu juga bisa. Jadi Iya. bukan hanya apa namanya sholat subuh yang bisa dijalankan gitu, kita juga bisa apa sembari menunggu subuh kita juga bisa tadarus Quran gitu juga boleh, dan insya Allah pahalanya juga akan dilipatkan Iya. misalnya pas bulan Ramadan juga. Kalau dari Iman Irfan gantian gimana selain buka dan sahur gitu, apalagi kira-kira yang amalan yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan gitu? Belajar Al-Quran, bukan menghatamkan Al-Quran. Betul. Saya lebih setuju belajar Al-Quran daripada menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran kalau kita apa ya, kan kebanyakan orang kan di sini apa namanya, ayo berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, banyak-banyakan menghatamkan Al-Quran. Tapi di bacaannya itu banyak yang salah, kayak mukharajul hurufnya, terus panjang pendeknya itu banyak yang salah. Bukannya menambah pahala, tapi kalau kan di Al-Quran itu kan apa ya, bisa dibilang sastra yang paling indah loh. Tiap hurufnya, tiap apa namanya suara yang dikeluarkan itu kan mengandung arti. Kalau misalkan panjang pendeknya itu salah atau ada yang keliru, itu kan juga merubah arti loh. Ya. Nah, kalau kita hanya mengejar hatam tapi bacaannya kita salah, bukannya keberkahan yang kita dapat malah buang beradul ya toh. Ya toh. Ya. Nah, mending itu belajar Al-Qur'an gitu loh. Ya. Kalau belajar Al-Qur'an berarti kan di dalamnya kita kan juga pasti membacanya toh. Ya kan? Kita belajar, kita mengerti, kita juga membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, apa namanya, belajar itu kan juga apa namanya sebuah kewajiban untuk umat Islam, umat Muslim ya toh. Nah, dari belajar Al-Quran berarti kan berlipat-lipat toh. Ya. Pahala yang kita dapat belajar apa aja? Pahala dari belajar, pahala dari membaca Al-Quran secara tidak langsung dari belajar. Gitu. Ya, betul. Ya kan? Terus mungkin itu kan belajar itu kan bagi yang apa namanya bacaan Quran atau bacaan bahasa Arab itu kan kurang, tapi bagi yang mungkin sudah lancar atau fasih gitu ya, bahkan sampai gampang menghafal Al-Quran itu, kalau menurut saya sendiri itu bukan hanya menghatamkan Al-Quran ya, tapi juga memaknai isi Al-Quran itu sendiri. Jadi setelah kita membaca Al-Quran ya, misalkan setelah sholat maghrib itu kita baca 2 halaman, kalau enggak 2 lembar gitu. Nah, bukan langsung ditutup gitu, kita baca sejenak artinya, kita maknai gitu, kita pelajari isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, menurut saya sendiri itu pada bulan Ramadan ini kita membaca berapa ya, 15 juz sedikit apa ya, nggak sampai khatam nggak apa-apa, yang penting kita juga pada bulan Ramadan itu kita belajar. Bagi orang-orang yang belum lancar itu kita belajar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah fasih, kita memaknai atau belajar mengartikan, bukan mengartikan sih, apa ya, memaknai gitulah, maknai Al-Quran gitu. Jadi apa ya, bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita juga mengetahui arti isi dari Al-Quran tersebut tuh. Ya gitu. Jadi sedikit motivasi juga ya dari kami. Nah, jadi yang namanya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, jadi di situ udah ada perkataannya Rasulullah, udah ada sabdanya Rasulullah gitu kan, dari hadis qudsi juga. Jadi la aqulu alif lam mim itu harfun. Jadi nggak bilang, Rasulullah itu nggak bilang kalau alif lam mim itu satu huruf, tapi 3. alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, jadi ada 3 huruf. Nah sekarang kalau kita baca
Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf kita kalikan. Ada berapa huruf itu nanti kita kalikan sama kita yang ngaji itu di bulan Ramadan. Kalau kita mau hitung-hitungan pahalanya Allah itu gak bakal bisa ditulis, nikmatnya Allah pun gak bakal bisa kita tulis. Bahkan tintanya itu tinta yang ada di lautan, terus penanya pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena pun gak bakal bisa nulis yang namanya nikmat dan pahalanya dari Allah itu. Jadi sangat ini sih. Kalau kita bisa manfaatin ya itu sebuah keberkahan yang gede bagi kita ya. Selain dari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ya. Nah, kita kembali ke amalan wajib itu, yaitu puasa itu sendiri. Nah, puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar, kemudian mengamalkan ajaran Islam, tapi dalam ilmu kesehatan tubuh pun juga ada manfaatnya gitu. Kita setahu saya sendiri, menahan lapar atau berpuasa itu membuat dari pencernaan kita sendiri itu baik. Sama sekali bukan hanya, jadi inti dari puasa itu kan bukan hanya menahan lapar ya, mungkin menahan segala hal yang membatalkan puasa itu sendiri, seperti hubungan suami istri atau nah itulah, makan minum dan intinya makan minum dan hubungan suami istri itu. Tapi yang kayak berkata kotor atau mengumpat, menghibah gitu, kita sebisa mungkin pada bulan puasa ini kita mengurangi amalan-amalan yang kadang kita anggap remeh gitu. Nah, harapannya seterusnya setelah bulan Ramadan gitu, kita kan sudah terbiasa mengurangi kayak mengumpat atau menghibah gitu. Dan seterusnya itu kita menghilang sampai seterusnya gitu. Bukan hanya pada bulan Ramadan juga, kita amalan-amalan gitu kita baik saja pada bulan Ramadan gitu. Kan ada yang namanya bulan Syawal gitu, kalau nggak salah bulan peringkatan gitu. Jadi kita meningkatkan amalan amalan-amalan atau namanya akhlak gitulah, bisa dibilang akhlak gitu, biar lebih baik ke depannya gitu. Jadi puasa gitu menurut saya sendiri bukan hanya sekedar menahan lapar maupun menjalankan ajaran Islam gitu, tapi banyak sekali makna-makna yang kita dapat saat berpuasa itu sendiri. Nah, dari Imawan Fadil gitu, gimana? Ya, jadi kalau yang namanya puasa gitu ya, puasa, sholat, atau yang wajib semuanya, itu bagi saya itu sebenarnya adalah taruh, jadi pembedanya, furqan kan. Jadi kalau kita udah yang namanya melaksanakan yang wajib-wajib, itu kita harusnya punya rasa bedanya di sini, di hati. Jadi kalau kita udah melaksanakan yang wajib-wajib, terus kita masih ngelakuin hal-hal yang dilarang, berarti mungkin yang wajibnya itu ada yang salah. Misal ya, sholat, aku ngerasa sholat ki bener, tapi setelah sholat itu saya masih ngelakuin maksiat. Iya, padahal fungsi sholat sendiri itu mencegah kan? Nah itu sebenarnya kayak di hati, aduh nanti ya kita kan nggak tahu ya, kadang terbesit aja, aku sholat tapi aku juga ngelakuin dosa apa sholat ada yang salah. Ya sama kayak puasa kan nanti menahan toh, menahan sesuatu yang nggak boleh, ya kan, yang membatalkan. Ya bagi saya nggak cuma yang membatalkan, tapi yang merusak pahalanya juga harusnya kita hindari. Kayak tadi mengumpat, berkata kotor, melihatnya nggak bener kan juga itu kan juga merusak pahalanya puasa. Nah ini harusnya kita yang puasa itu ya bener tadi, nggak cuma puasa, kita harus paham, oh ini ibadah wajib, dan kalau kita ngelakuin yang wajib harusnya kita tahu, oh setelah wajib aku nggak boleh kayak gini, karena emang nggak wajib deh, masa habis wajib kita ngelakuin kayak gini. Nah itu kan harusnya punya terbesit di pikirannya, oh jangan wajibku salah, makanya Allah tetap ngasih aku maksiat yang kayak gini gitu kan ya. Nah itu ya
itu sih. Terus Tapi puasa juga ya. ya, Kalau menurutku bukan hanya peningkatan dalam batin, bukan peningkatan secara apa namanya rohaniyah, tapi secara jasmaniyah pun ada peningkatan. Dari kesehatan pun juga tadi kan sudah iya, diantik tadi. Apa namanya yang sudah saya apa namanya rasakan, mungkin kami rasakan ya, kita berdua rasakan. Kita kan dari olahraga iya. tiap hari kita di stadion biasanya habis lari capek minum ya kan, habis lari capek minum, wah keringatan minum. Nah tapi pas bulan puasa kita capek, kita keringatan tapi kita nggak minum dan kita itu nggak ngapa-ngapa, Nggak gitu sakit loh. kan? Nggak sakit, Nggak sakit. nggak kenapa-napa loh. Di sini kan berarti kan ada peningkatan fisik dari kita ya, Iya. ya kan. Nah hebatnya di bulan Ramadan berarti kan dari puasa ini ada peningkatan secara rohaniah dan juga secara jasmaniah dari Iya. kita. Gitu. Nah. Ya itu. Nah, kemudian selain apa namanya? Selain amalan wajib, amalan sunnah, kita bahas apa lagi? Tidur. Tidur dalam di hari di siang hari pas bulan puasa. Ya, Kan ada yang bilang itu sunnah. Malah ada orang yang malas gitu. Aku tidur, aku itu menjalankan sunnah. Ya, Itu enggak. gimana? Kalau menurut saya sendiri tidur ya memang itu sebenarnya itu hanya untuk apa ya, motivasi untuk Rasulullah, motivasi kita. Motivasi. Iya, motivasi kita bahwa amalan-amalan yang apa ya dianggap remeh gitu ya kan, tidur 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 itu kan kalau nggak salah dalam satu hadis, tidur itu kan mendapatkan pahala gitu kan. Nah itu kan bisa sebagai motivasi Rasulullah, motivasi kita bahwa bahkan sesuatu yang apa ya tidak apa ya remeh gitulah bisa menjadi suatu amalan yang luar biasa gitu, apalagi amalan yang sunnah, amalan yang wajib gitu, pahalanya kan lebih ditingkatkan lagi. Jadi itu apa ya indikasi bukan indikasi apa ya hadis mengenai tidur menjadi apa ya mendapatkan pahala atau sunnah itu sebenarnya hanya untuk memotivasi kita gitu agar pada bulan puasa gitu, bulan Ramadan gitu kita melakukan hal yang lebih dari itu. Lebih dari tidur. Dari tidur. Iya. Tidur boleh, males jangan ya kan. Gitu. Tapi ya intinya kembali lagi lah. Kalau misalkan kita apa namanya tidur juga nggak apa-apa, tapi seperlunya saja. Jangan setelah sahur tidur sampai jam 12. Waduh. Jangan. Sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi. Jangan. Sampai buka. Jangan buka. Enggak ngapa-ngapain. Ya gitu sih. Kalau nggak salah dalam satu hadis gitu berbunyi jangan hanya ketika puasa gitu kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja gitu. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan ketika berpuasa itu sendiri. Contohnya seperti tadi melakukan aktivitas biasa gitu. Itu kan berarti kita kan secara tidak langsung melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi kita tidak makan dan minum. Itu secara tidak langsung kan kita meningkatkan fisik kita sendiri. Yang dibilangin, yang diberitahu sama Imawan Irfan gitu tadi. Nah, selain itu apa lagi ya? Nih. Apa lagi? Dari Imawan Fadil sendiri tahu kan mengenai Lailatul Qadar gitu. Oh, Lailatul Qadar. Ya. Ya. Apa ya? Kira-kira kapan gitu? Kapan? Iya, Kapan? Ini ya, kalau setahu saya Lailatul Qadar kan ya Rasulullah nggak pernah ngasih tepatnya kapan kan? Iya. Tapi Rasulullah ngasih indikasi. Iya, yang paling saya itu sih di malam ganjil Ganjil. ya kan, di malam ganjilnya bulan Ramadan. Dan biasanya katanya di akhir. Tapi juga ada yang bilang iya ada 10 terakhir, tapi juga ada yang bilang di awal juga bisa, di tengah-tengah juga bisa. Tapi katanya yang paling berkemungkinan, yang kemungkinan besarnya di akhir. Tapi kalau Lailatul Qadar sendiri kan, ya Rasulullah kan kalau di 10 hari terakhir kan bilang kencangkan sabuknya. Maksudnya kencangkan sabuknya ya Perbanyak gitu kan. amal ibadahnya. Perbanyak gitu. amal ibadahnya, kita siap-siap, kita tempur. Nah kan, kita tempur, kita bener-bener maksimalkan di 10 hari terakhir itu. Ya. Karena indikasi yang paling gede itu kan Lailatul Qadarnya
karena Lailatul Qadar ini paling bagus dari 1000 bulan kan, maka kita harus benar-benar mempersiapkan ini. Kita wajib tempur di situ. Iya. Nah gitu. Ya makanya kalau kita lihat di berbagai banyak masjid di sekitaran kita kan, kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan banyak yang itikaf Di gitu kan masjid ya. gitu. Itikaf di masjid sampai nggak pulang, sampai Bermalam. bermalam, kita nyiapin makan, kalau kita nggak sempet bawain makan juga kita bisa go food gitu ya, kata sekarang kan ya kan. Iya. Ya kan ya itu Iya. itu kan salah satu momen sebenarnya, momen sebagai kita seorang muslim buat tempur di 10 hari terakhir menyambut bulan malam Lailatul Qadar itu. Ya. Gitu. Nah, kalau dari Iman Irfan sendiri gimana mengenai malam Lailatul Qadar maupun apa ya? Tadi kan juga sudah disinggung mengenai iktikaf gitu. Nah, kan setahu saya Iman Irfan itu kan lulusan pondok gitu. Iya kan? Enggak pernah. Enggak pernah di pondok. Bukan Cuma Mas, pernah pengabdian di pondok. pengabdian pondok gitu. Jadi maksudnya kita kan mungkin ya bagi santri-santri pondok itu kan diajarkan mengenai bermalam di masjid atau iktikaf di masjid gitu selama sehari penuh gitu. Terkadang ya saya di masjid itu diajak untuk iktikaf gitu. Tapi ya kadang saya sendiri juga aduh apakah bisa gitu. Saya pernah menemukan, bukan menemukan sih, melihat orang di Jawa Timur ya, di salah satu daerah di Jawa Timur itu niat banget untuk iktikaf. Niatnya itu berlebihan sampai bawa selimut, bawa bukan bawa kasur, bawa bantal, bawa guling, ada yang bawa boneka buat persiapan iktikaf. Sampai iktikaf dia gini sambil sama gulingan terus gini. Itu saya nggak tahu dia tuh berdoa, berzikir atau tidur, nggak tahu. Jadi gini. Tapi dari situ saya melihat lebih baik orang-orang yang kayak gini. Lebih ada semangatnya meskipun nggak guna sebenarnya. Yang penting gerak. Tapi dia itu ada niatan untuk iktikaf loh. benar. Dia ada niatan untuk melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Iya benar. Nah, kayak gitu. Jadi apa dah? Kan saya sendiri jujur saja saya sendiri belum pernah melakukan iktikaf itu. Jadi iktikaf itu ngapain aja gitu. Sebenarnya saya kurang tahu. Tapi setahu saya ya dari dengar teman-teman maupun yang ngajak saya iktikaf gitu ya. Biasanya itu ya kita tadarus Quran, bahas-bahas Al-Quran, bahas-bahas tentang agama lah gitu intinya. Selama semalam gitu sampai ngantuk gitu. Mungkin sampai sahur juga gitu. Setahu saya kayak gitu. Itu mengenai iktikaf. Terus apa lagi ya? Tadi puasa sudah, kemudian amalan-amalan sunnah. Nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ya. Apa? Enggak. Lanjut. Bukan ya? Belum. Tadi kan puasa udah, buka sudah, sahur sudah, tarawih sudah, baca Al-Quran sudah, iktikaf sudah. Terus apa lagi ya? Yang sekiranya dari Rasulullah sendiri segitu menganjurkan gitu. Kan ya nggak mungkin loh. Sementara dulu kan pernah ya pada saat perang perang Badar atau Uhud gitu ya, itu kan bulan Ramadan gitu. Ya. Kita kan juga nggak mungkin Rasulullah menyuruh kita untuk berperang pada bulan Ramadan gitu maksudnya gitu. Itu menarik sih. Tapi jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai penghalang kita dalam melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi biasa-biasa aja. Jadi intinya gitu bisa juga menambah untuk jasmani kita sendiri itu. Bahkan dulu pada zaman dahulu pun perang saat puasa gitu juga pernah gitu. Iya. Dan menang juga akhirnya. Gitu. Ya di Indonesia juga kemerdekaan kita juga di bulan Ramadan kan? Iya sih. Pas 17 Agustus itu kalau nggak salah bersama dengan nuzul Quran gitu. Ya itu sebenarnya
itu banyak itu sih ya, banyak sing itu ya, tapi intinya kita ambil yang positif aja bahwa ya Indonesia merdekanya pas bulan Ramadan gitu. Jadi itu salah satu keistimewaan bulan Ramadan di Indonesia juga. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Ya itulah. Terus Jadi kayak banyak hal hebat banyak bulan banget. Ramadan yang terjadi. Ya, kayak kita perang itu ya gak sembarang perang. Kita perang beneran itu ya capek toh. Iya. Ya kan? Kalau kita Perang sekarang kan perang melawan hawa nafsu, perang melawan kemalasan diri kan, iya. yang tidur tadi. Ya, Itu kayak banyak sih. Nah ini kalau nggak salah sudah berapa lama nih ya? 30 menit sekitaran 30 menit kita ngobrol-ngobrol mengenai amalan-amalan sunnah maupun wajib pada bulan Ramadan itu sendiri gitu. Mungkin dari kita sendiri sudah cukup ya? cukup ya. Cukup. Nah, dari kita sendiri cukup mengenai apa ya? Kita sharing-sharing aja mengenai amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Terlepas dari wajib dan sunnah gitu. Nah, mungkin dari Imawan Fadil sendiri adakah closing statement gitu? Apa closing statement? Iya. Gimana ya? Kalau saya sih mumpung kita lagi berada di bulan Ramadan gitu kan, semua setan juga dibelenggu katanya kan, ya memang sih ya kan, Ya. ya kita manfaatin karena gini, kayak kita cari duit sebanyak banyaknya seakan-akan kita itu kayak mau hidup selamanya gitu kan ya. Tapi kita benar-benar kita ibadah sekarang, kita berbuat baik sekarang, kayak seakan-akan buat ya nanti malam kita mati ya kan, Iya. besok kita mati, kita bisa aja setelah selesai ini kita keluar dari tempat ini, kita kesandung, kita mati, ya kan kita nggak tahu kan. Iya, Ya iya. ya makanya Bisa ngomong, jadi. ngomong di bulan Ramadan ini benar-benar kita manfaatin, benar-benar kita maksimalin, benar-benar ya sing wajib kita lakuin, sing sunnah kita tingkatin ya. Iya. Yang nggak boleh wis nggak boleh, nggak usah kita malah bangga sana nggak boleh itu. Kayak kita buka puasa apa, kita nggak puasa kita banggain seakan-akan kita paling hebat ya, itu kan apa tuh, orang bodoh banget ya gitu kan ya kan ya. Iya, iya. Ya orang kita yang harusnya kita yang sunnah ketinggalan aja kita harusnya sedih ya kan. Ah. Nah ini malah yang wajib Wajib ditinggalin malah bangga. Bangga. Nah, itu kan kayak apa sih, orang bodoh banget kan gitu. Agama itu gampang, tapi jangan Nah digampangin. gitu, Ya. itu mungkin dari saya akhirnya maksimalin bener-bener. Aku juga ngingetin buat dirinya, aku nggak ngerasa paling baik dan aku yang nggak pernah merasa yang paling hebat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama beribadah bareng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih. Ya, kalau dari Iwan Irfan, Sama sih, kurang lebih sama, sudah dijelaskan semua sama Fadil ya. Tapi yang jelas di bulan Ramadan ini mungkin godaan untuk bermalas-malasan itu sangat tinggi, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, di bulan puasa ini di bulan-bulan puasa ini tenaga kita kan juga dibatasi. Tenaga kita tidak sepenuhnya seperti yang bulan-bulan tidak kita puasa. Ya. Di hari-hari seperti yang kita tidak puasa. Jadi tidur boleh, malas jangan. Gitu aja sih dari saya. ya kalau dari saya sendiri singkat ya, tetap tersenyum, tetap Senyum. melakukan puasa meskipun dalam keadaan sakit, tapi tetap jangan dipaksakan ya. Itu saja sih kalau dari saya. Nah, siap, Sekian siap. dari kami, saya selaku dari yang memulai gitulah, dan juga mengakhiri gitu. Bila sabil haq fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.